Selamat pagi Bu. Pagi. Mohon maaf Bu, mau mengganggu. Enggak mengganggu. Ada Ibu apa, Bu? ada waktu sebentar nggak Bu? Bukan saya nggak ada apa-apa. Iya. Ini Bu Maria jam pelajaran apa? Kebetulan ini jam pertama agama Bu, jadi saya kosong. Saya gunakan untuk mau sharing sama Ibu. Sering apa, Bu? Tentang itu loh Bu, pembelajaran diferensiasi. Saya kan belum yang gimana ya? kemarin, Ya, seperti hasil kemarin, ya, hasil dari refleksi itu toh saya merasa bahwa apa yang sudah saya lakukan kemarin itu belum maksimal benar, dan karena kurang pahamnya saya mengenai diferensiasi itu Bu. Itu sebenarnya diferensiasi itu bagaimana yang benar itu bagaimana gitu Bu. Nah, ini sebelum kita ngobrol panjang ya, Bu ya, saya mau tanya dulu. Nanti setelah kita ngobrol-ngobrol ini, kira-kira yang ingin Bu Maria capai apa? Maksudnya hasil obrolan ini nanti yang Ibu harapkan apa setelah ini? Gitu. Yang saya harapkan itu saya benar-benar bisa melaksanakan pembelajaran dengan diferensiasi, karena menurut saya lihat dari apa hanya sekilas sedikit tentang diferensiasi itu, bahwa pembelajaran itu sangat mengasihkan, jadi membuat anak nanti tidak bosan, dan hasilnya itu kok bisa anak-anak bisa benar-benar melaksanakan pembelajaran dengan baik gitu loh Bu. Jadi intinya Bu Maria berharap setelah kita ngobrol nanti Bu Maria bisa membuat atau merancang modul ajar pembelajaran yang kiranya berdiferensiasi, sungguh-sungguh berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Ya, sekarang saya mau tanya dulu Bu, selama ini kan sudah mengajar menggunakan kurikulum Merdeka, juga menggunakan modul ajarnya berdiferensiasi. Lah itu Bu Maria mendapatkannya dari mana? Selama ini dapat dari mana? Karena kita kan baru awal dalam pembelajaran kurikulum Merdeka ya Bu. Kemarin kan berusaha untuk memenuhi kurikulum itu kan, dalam menyampaikan materi pembelajaran itu harus ada modul ajar. Jadi saya mencarinya dari internet, dan ternyata setelah saya lihat, saya pelajari itu modul ajarnya terlalu banyak, dan itu bagi saya sendiri itu untuk menyampaikannya kepada siswa itu kok agak menemui beberapa kesulitan. Jadi ini ya Bu ya, diambil dari internet. Saya juga sudah tanya ke teman-teman yang lain yang sudah bersama-sama melaksanakan kurikulum Merdeka itu, mereka juga demikian Bu, masih ada beberapa yang kurang paham tentang pembelajaran diferensiasi. Selain dari internet juga tanya juga dengan teman-teman. Lalu dari sekolah lain itu. Tapi merasa bagaimana? Belum puas, belum Bu Maria merasa gimana? Rasa gimana ya Bu? Kalau modul ajar yang terlalu itu kurang pas gitu loh. Belum bisa menerapkannya dalam itu. Masih bingung. Jadi, ini nanti ingin tahu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu seharusnya dilaksanakan gitu ya Bu ya. Tadi Bu Maria bilang sudah cari di internet, belajar dengan teman-teman. Nah, kalau menurut Bu Maria sendiri, kira-kira selain itu, kalau itu tadi kurang memberi hasil yang memuaskan buat Bu Maria bisa menggunakan cara apa? Kalau saat ini di dalam benaknya Bu Maria bagaimana? Ya misalnya saya dulu sama teman-teman itu sudah mau ada rencana mau manggil kayak IHT itu tuh Bu, sama orang-orang ya itu, tapi kalau kayak gitu kan butuh biaya. Terkendala biaya ya Bu ya, karena kita kan baru belajar juga kan ya, kondisi keuangan itu kan juga pengaruh Bu. Iya. Jadi kalau menggunakan IHT sebetulnya ada planning mau pakai IHT, manggil narasumber yang kompeten gitu ya. Cuma berpikirnya biaya, karena kemungkinan ini ya Bu ya, kalau satu kali mungkin belum terasa, harus berkali-kali gitu kan. Karena kan harus prosesnya lama Bu. Berkali-kali belajar. Nah, kalau itu enggak dirasa kurang memungkinkan, mungkin ada ide lain lagi mungkin yang bisa Bu Maria, lainnya itu mungkin kalau itu rasanya kurang, itu sebetulnya juga bagus sih Bu, tapi kalau memang tidak
tidak memungkinkan ya kan kita harus mencari solusi yang lain. Nah, Kira-kira ya ini yang saya rencanakan itu mau belajar dari ibu karena dari saya. ya, saya. dari lingkungan sekolah kan nggak usah keluar Bu, ngirit biaya juga. Kenapa harus dengan saya? Ya saya pandang kan ibu secara dalam kemampuan itu saya pandang sudah bisa sudah mampu, maksud saya apa itu ya, Paham gitu paham ya, paham betul tentang diferensiasi itu bagaimana dan apa dan bagaimana yang harus dilakukan gitu. Kok kemarin-kemarin enggak? Kemarin-kemarin kok tidak apa namanya, kalau merasa kesulitan kok kemarin-kemarin tidak memakai saya atau tidak menghubungi saya untuk belajar, kenapa Bu? Ya masih ragu-ragu. Gitu ya. Ya. Ini karena ya tadi berpikir mau ini kok ada kendalanya ini, enaknya sama ibu aja. Gitu. Diberanikan Bu. Diberanikan sama ibu. Ya, sebetulnya saya nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Kalau memang niat tujuannya mau belajar, sungguh-sungguh mau belajar kan demi perbaikan bersama ya. Saya tidak apa-apa. Saya menyambut saja baik. Jadi kalau besok Bu Maria mau belajar bersama saya okekan saja. Saya ini kita bisa gunakan, tapi untuk selanjutnya ini nanti misalnya ya kita belajar setelah ini, kira-kira apa bagaimana Bu Maria mau mengatur proses kita belajar bersama itu nanti, apa yang akan Bu Maria lakukan? Membuat jadwal pembelajaran itu Bu. Membuat jadwal, Bu Maria akan membuat jadwal ya. untuk kapan kita belajar gitu ya. Apa namanya? Lalu jadwalnya nanti setelah dibuat jadwalnya Bu Maria mau pegang sendiri atau diserahkan ke saya atau bagaimana nanti jadwalnya? Ya, nanti kalau saya kan membuat jadwal, terus nanti mohon koreksi dari Ibu dan masukan-masukan kalau ada mungkin jadwal-jadwal yang tidak sesuai gitu Bu. Iya. Jamnya atau apa gitu kan. Nanti setelah diberikan saya, terus jadwalnya kira-kira sudah cocok, nanti ya kita kira-kira dalam menyusun jadwal nanti Bu Maria menggunakan waktu-waktu yang seperti apa ya? Setelah pembelajaran itu Bu. Setelah anak-anak pulang ya? Anak pulang. Kebetulan kan kelas rendah pulangnya agak awal jadi bisa belajar sama Ibu. Ya, nggak apa-apa Bu Maria, nanti bisa Bu Maria lanjutkan membuat jadwalnya. Nanti kalau sudah jadi bisa Ibu berikan kepada saya. Tapi namanya orang belajar tentu saja kita harus punya komitmen. Namanya mau belajar tentunya ada yang ingin kita capai kan. Untuk tadi Bu Maria tujuannya bagaimana tadi Bu Maria? Mencapai pembelajaran yang ya Ibu menginginkan inginkan adalah pembelajaran Ibu berdiferensiasi gitu ya, sungguh-sungguh berdiferensiasi ya. Untuk mencapai itu nanti kira-kira selain bikin jadwal yang akan Ibu susun itu kita belajar bersama, kira-kira bentuk kontrol yang bagaimana yang bisa Ibu lakukan terhadap kegiatan yang Ibu sudah sampaikan tadi supaya kegiatan itu nanti bisa berjalan terus. Dalam artian kalau kita mau belajar kan kadang-kadang kendalanya tuh ada aja, yang mood lah, yang apalah, tiba-tiba jadi malas. Misalnya tadi sudah direncanakan belajar nggak mungkin satu kali, berkali-kali lah, itu supaya komitmen itu terjaga. Kira-kira yang akan Bu Maria lakukan apa? Membuat jadwal itu juga untuk jadwalnya itu nanti saya tempel di kantor, biar teman-teman juga tahu. Jadi saya menggunakan teman-teman untuk sebagai bentuk kontrol saya gitu. Pakai teman-teman. Ya. Nanti teman-temannya mau gimana kan Bu? Diajak gitu. Belajar juga. Diajak belajar bersama-sama. Iya. Ya. Terus selain itu ditaruh di kantor, ngajak teman-teman buat belajar sebagai pengingat. Karena nanti kan kalau Bu Maria kan kelas bawah ya Bu ya, tentu saja pulangnya berbeda dengan kelas atas. Anak-anak yang di kelas atas, wali kelas yang ada di kelas atas pasti pulangnya lebih siang. Nah itu menyikapi itu bagaimana Bu Maria nanti? Untuk menyikapi itu ya misalnya untuk kita bergantian Bu nanti. Misalnya kelas atas itu ada mapel yang tidak dipegang guru kelas. Ya itu kan kita ajak.
Tapi untuk kelas rendah kan rata-rata pulangnya bersamaan tuh Bu. Nah itu kalau untuk kelas rendah, guru kelas lain itu bisa kita ajak setiap ada jadwal itu. Tapi untuk yang kelas atas, misalnya ada mapel selain guru kelas yang mengajar, itu bisa kita ajak bergantian. Iya. Bagus sih Bu, apa namanya, rencana Ibu, apa namanya, gagasan Ibu bagus. Tetapi karena Bu Maria kan inginnya nanti sebagai sebagai wujud pengingat komitmen Bu Maria menggunakan teman-teman Bu Maria untuk belajar bersama-sama. Ini Bu Maria sudah bilang sama teman-teman atau belum kalau mau begini? Belum. Nah, nanti setelah ini mungkin Bu Maria ini dulu saja koordinasi dulu dengan teman-teman yang lain. Kiranya teman-teman bisa atau tidak, atau mau atau tidak. Jika mau, kalau saya rasa sih ini bagus ya kegiatannya. Kalau bisa dilaksanakan, kenapa tidak? Apa namanya? Nanti Bu Maria bisa koordinasikan dengan teman-teman jadwal yang bisa digunakan kapan. Nanti kalau sudah selesai, nanti Bu Maria bisa kembali kepada saya untuk memberikan jadwalnya. Nanti kita bisa mulai, gitu ya Bu ya. Jadi apa yang menjadi harapan Bu Maria nanti bisa kita wujudkan bersama-sama secara bertahap gitu nggih. Jadi ini gimana sekarang? Sudah rasanya gimana? Sudah dapat pemecahan atau belum Bu? Apa masih galau atau bagaimana? Ya galonya kan karena belum terlaksana Bu. Kalau kedepannya kan rencana ini harusnya seperti ini, step by step kan kita laksanakan. Nanti semoga saja apa yang menjadi kekurang mantepan, kegalauan itu dalam pembelajaran diferensiasi bisa terwujud. Iya. Oke. Bagus sekali Bu Maria sudah punya gagasan, sudah punya apa namanya ide untuk memperbaiki apa namanya pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas dengan cara mungkin belajar bersama gitu ya. Baik, nanti setelah ini Bu Maria bisa atur jadwal, koordinasi dengan teman-teman. Apabila jadwalnya sudah dapat, nanti bisa saya di-sharing kepada saya, atau nanti kita bisa laksanakan kapan gitu ya. Ya, mudah-mudahan saya yakin sih nanti setelah kegiatan ini pembelajaran di kelas mungkin akan ada perubahan, akan menuju ke arah yang lebih baik, karena apa ya, gurunya saja sudah punya komitmen untuk melakukan perubahan, untuk memahami kekurangannya. Bu Maria sudah berada pada jalur yang benar. Ya, sekarang sudah lega ya Bu ya? Ya sudah tolong ya. Nanti Ibu bisa setelah ini nanti Ibu bisa bikin jadwalnya, bisa koordinasikan dengan teman-teman. Nanti apabila sudah selesai bisa kembali lagi kepada saya. Gitu ya Bu ya? Terima kasih ya Bu. Ya, sama-sama.